warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asra bi'abadihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal inabata wal istiqamah ala syari'atil ghara' wa ala tariqatil bayda. Waj'alna minadz dzakirin wa la taj'alna minal ghafilin ya mujibas sa'ilin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abadihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadits, as-salatu imaduddin fa innas salata miftahu kulli khairin. Sadaqallahu wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin wal musyarrafin, para alim ulama, para muallimin, para ajengan, para kiai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum ibu, kaum bapak, ma'asyiral muslimin dan muslimat, satu demi satu tak bisa kami sebutkan nama, namun sedikit pun tidak mengurangi ta'zim dan tasyrif kami. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai ungkapan yang paling indah dan bahasa yang paling mengandung hikmah, ucapan alhamdulillah rabbil alamin kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan izin Allah taala kita bersua bertatap muka dalam peringatan untuk memperingati peringatan daripada perjalanan mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda buah cinta daripada umat manusia. Kemudian selawat dan ungkapan salam kita hadiahkan ke pangkuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita persingkat dalam mukaddimah. Peringatan tentang mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah cerita tentang sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Maka membahas tentang beliau termasuk adalah membahas tentang salat yang diwajibkan kepada umat manusia. Manusia dihidupkan adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun apapun perkaranya dalam kehidupan, ibadah apapun perkaranya dalam kehidupan, semua sudah dipastikan sesuai dengan koridor hukumnya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi contoh teladan dalam kehidupan kita. Peringatan mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan tenggelam dalam cerita dan kisah. Namun makna apakah yang dimiliki oleh peringatan daripada Isra wal Mi'raj? Untuk lebih singkat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abadihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan seorang hamba, yakni Rasul diperjalankan Allah Subhanahu wa taala, bukan berangkat sendiri. Maka kalau Muhammad diperjalankan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi penindak, yang menjadi fa'il dalam hal ini bukanlah Muhammad tapi Allah Subhanahu wa taala, maka pantas betul perjalanan beliau diawali dengan kalimat subhanallah, saudara kaum muslimin. Namun yang kedua adalah yang diperjalankan adalah seorang hamba. Kalau manusia biasa tidak akan pernah berjalan kalau belum menjadi titel seorang hamba. Seorang manusia belum dapat status hamba, maka apapun ibadah dan ubudiyah dalam kehidupan, semua hanya sekedar melepas sebuah kewajiban, sekedar tuntutan, tidak akan bisa mencegah dari kejahatan dan kemungkaran. Salatnya sekedar fikihnya saja, salatnya tidak akan menembus sidratul muntaha, dan salatnya itu bisa dipandang tak akan ada artinya. Makanya banyak kita temukan dalam kehidupan ini orang melakukan ibadah salat tapi menggunjing juga luar biasa. Orang melakukan ibadah salat namun ngomongin orang juga tidak pernah alfa. Berangkat ke masjid pakai sandal yang diikat, pulang-pulang dari masjid pakai sepatu yang bengkilan. Berangkat haji, hajinya 2 kali, pulang-pulang jadi Haji Muhyiddin. Bu, tahu Haji Muhyiddin kan? Saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, latar belakang kisah perjalanan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada asbab, ada tujuan. Kenapa Muhammad dimi'rajkan? Kenapa Muhammad diperjalankan? Kenapa Muhammad diisrakan? Sampai dengan aktual, sampai dengan luar biasanya diceritakan dalam Al-Quran, saudara kaum muslimin. Muhammad ini kan bukan manusia biasa, tapi manusia yang sangat luar biasa. Sosok beliau sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal dan diperkenalkan di langit bukan orang dunia, saudara. Kita ketahui sejarah qalam bagaimana. Perintah pertama Allah kepada qalam yang tugasnya menuliskan kehidupan umat manusia, bukan melakukan sholat, bukan melakukan puasa, bukan melakukan perintah apapun, tapi perintah pertama kepada qalam yang pena penulis segala kisah umat manusia. Wahai qalam, tuliskan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalam bertanya, siapakah ya Muhammad? Ya Allah.
Kalaulah Allah, aku mengenal Allah sang pencipta, lalu siapakah Muhammad ini? Maka Allah bungkamkan kolam, diam engkau kolam, karena Muhammad diciptakan segala semesta. Surga neraka Allah Ta'ala jadikan, bahkan engkau dijadikan adalah karena Muhammad. Maka Muhammad diperkenalkan sebelum dikenal oleh dunia. Maka Muhammad diperkenalkan sebelum manusia dilahirkan. Jelas Muhammad adalah laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaka. Kalimat laulaka dalam faslun law dalam kitab Ibnu Aqil, harfu imtina'in bi imtina', yang menjadi ghayah daripada asbab. Kalau bukan karena sang baginda Muhammad, maka bumi, langit dan segala isinya tidak akan pernah Allah Ta'ala jadikan. Maka pantas betul subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ini yang pertama, saudara. Seorang sahabat Nabi yang bernama Hasan Ats-Tsabit, ketika beliau bertemu dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa sengaja, tanpa diduga, beliau ungkapkan dua kidung cinta yang sangat dalam, memuja dan memuji sang baginda. Beliau katakan, wa ahsanu minka lam taraqattu 'ain wa ajmalu minka lam talidin nisa, khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Wa ahsanu minka lam taraqattu 'ain, keelokan yang kau miliki sang Muhammad, setiap mata tidak pernah melihat seperti eloknya sang Muhammad. Kegantengan sang Muhammad, setiap manusia, wanita tidak pernah melahirkan seperti Muhammad. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, Muhammad diciptakan sedikit pun gak punya aib dan cacat. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha, seakan Muhammad diciptakan sesuai dengan kehendak dan keinginan hatinya. Artinya Muhammad bisa memilih modelnya, bisa memilih hidungnya, bisa memilih tingginya, bisa memilih ketampanannya. Luar biasa sang baginda. Maka beliau adalah fi khalqin wa fi khuluqin lam yudanuhu, sebagaimana ungkapan Imam Al-Ajhuri dalam kitab Nuruz Dhallam. Bicara tentang akhlak, Muhammad paling luar biasa. Bicara ketampanan, Muhammad paling luar biasa. Makanya Yusuf alaihi salatu wassalam, beliau dapat syafaat menikah dengan Zulaikha, saudara. Ini karena Muhammad. Baca dalam kitab Qasasul Anbiya, Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Mukasyafatul Qulub, ada sebagian ulama mengatakan pernikahan antara Yusuf dengan Zulaikha adalah dongeng dan cerita belaka. Tapi dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Imam Al-Ghazali memulasnya bahwa Zulaikha adalah istrinya Nabi Yusuf. Kita ketahui cinta mereka ada prahara, cinta mereka terjadi perpisahan karena tingkat jabatan dan kedudukan, yang dimana sistem politik dari zaman dahulu kala bisa seperti sebilah pisau yang tumpul ke atas tajam ke bawah, saudara. Yusuf orang biasa, namun gara-gara cinta yang ditolak. Kalau sekarang cinta ditolak dukun yang tindak, betul. Tapi kalau dulu, saudara kaum muslimin, cinta ditolak oleh Yusuf dengan berkata inni akhafullah rabbal alamin, maka hukum dan tajamnya yang berbicara sehingga Yusuf terpenjara, saudara. Suatu saat setelah mereka berpisah, kita melihat sosok sang baginda sebelum menjadi seorang hamba, sebelum pembahasan dalam mi'rajnya baginda Nabi. Maka Zulaikha menghayal puluhan tahun menjadi orang gila karena merasakan cinta dan kerinduan kepada Zulaikha, sampai matanya jadi buta, sampai rambutnya bertabur uban. Wahid yaum, dalam kitab Qasasul Anbiya oleh Ibnu Katsir menjelaskan, jalasat Zulaikha inda babih, maka dia duduk di depan rumahnya, wa inda hajariyatun, di sebelahnya ada seorang hamba. Sekonyong-konyong Zulaikha berkata, qad sami'tu rakibal khail jaa min ba'idin, aku mendengar suara depak langkah kuda Yusuf dari kejauhan. Maka dikatakan oleh sang hamba, gila engkau gara-gara Yusuf. Tiba-tiba Yusuf berada di belakang. Yusuf bertanya kepada Zulaikha, aina dhahabat maluki, aina dhahabat wa jamaluki, aina dhahabat kulla syai'in haqqik, kemana pergi kekayaanmu, kemana pergi kecantikanmu, kemana pergi hartamu? Zulaikha menjawab, qad dhahabat kullu syai'in bi'ishqik wa hubbik, sungguh telah pergi dan hilang segalanya karena mencintaimu dan merindukanmu. Maka dikatakan oleh Yusuf, bagaimana wahai Zulaikha, kalau pada satu saat kamu bertemu dengan seorang manusia yang lebih luar biasa semuanya daripada saya, tampannya luar biasa, imannya luar biasa, kedudukannya luar biasa, bahkan dia bernama sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Yusuf konteksnya sudah dalam keadaan buta dan bertabur uban, saudara, sudah nenek-nenek. Yusuf masih tampan luar biasa, sampai seperti titisan malaikat. Maka dijawab Zulaikha, kalau satu saat aku bertemu dengan yang bernama Muhammad itu, lawil taqaituhu,
la'taqadtu alaihi wa amantu ilaih, maka aku akan beriman kepadanya. Karena ungkapan beriman kepada Sang Muhammad dan ucapan salawat, maka malaikat Jibril turun kepada Yusuf. Wahai Yusuf, katakan kepada Zulaikha, ini doanya, ada 3 permintaan dikabulkan daripada Zulaikha. Salah satunya, Allahumma ja'alni zaujatan li Yusuf fid dunya wal akhirah. Yang kedua, ya Allah, kembalikanlah kecantikan dan tahtaku. Dikabulkan karena salawat kepada sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, saudara. Makanya dalam buku 100 tokoh dunia yang dikarang oleh Michael Hart, dari sekian banyaknya orang-orang hebat dalam sejarah, namun Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijuluki dengan is the prophet Muhammad, the sultan of the saints. Muhammad menjadi orang pertama, number 1 yang diutamakan oleh Michael Hart. Padahal dia seorang penulis, bukanlah Islam, saudara kaum muslimin. Karena luar biasanya sang baginda Muhammad, dan dalam sejarah tidak akan pernah ada yang mengalahkannya. Maka pantas kita cintai beliau. Maka jelas kenapa Allah mengatakan subhanalladzi asra bi'abadihi. Kalau titelnya manusia, kalau orang seperti kita, saudara, yang belum dapat seorang hamba, maksudnya ibadahnya bisa saja sah. Betul? Ini kita bicara hikmah ya Pak ya. Salat itu tingkatannya, tabaqatnya dalam ilmu tasawuf ada 3. Ketika rukun akwal af'alnya sesuai, maka ini yang dikatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatnya seperti salatnya Nabi, sah secara fikih. Kalau fikihnya sudah sah, maka tilik dulu bagaimana hatinya. Adakah hatinya untuk Allah dalam melakukan ibadah salat ataukah tidak? Kalau sudah lepas, fikihnya benar dan tasawufnya benar, lihatlah masuk enggak dalam 3 perkara. Dalam hadis Ibnu Majah dijelaskan ada 3 golongan umat manusia yang kalau mereka punya karakter yang 3, maka la turfa salatu illa qadara shibrin. Salat yang mereka laksanakan tidak akan pernah Allah Ta'ala angkatkan kecuali sekedar 1 jengkal saja. Siapakah mereka? 1, seorang pemimpin yang tidak disukai oleh rakyatnya, hati-hati. Seorang imam yang tidak disukai oleh makmumnya, hati-hati. Maka tawaddud dalam fikih, yang dinamakan tawaddud dalam fikih, baca kitab I'anatul Talibin. Seorang imam yang memaksakan diri, yang tidak membaca bagaimana suasana makmumnya, yang gak mau tahu bagaimana makmumnya, harus jadi imam memaksakan diri, padahal kemampuan intelektual fikihnya tidak sesuai, saudara. Makhrajnya tidak benar, timbul tawaddud, memaksakan diri. Yang ini, saudara kaum muslimin, sholat imamnya gak diterima Allah. La turfa illa qadri shibrin, tidak diangkat kecuali sekedar 1 jengkal dari kepalanya, hati-hati. Seorang kepala desa, rakyatnya gak suka, sholatnya gak diterima. Seorang camat, rakyatnya nggak suka, sholatnya nggak diterima. Seorang presiden, sholatnya tidak diterima ketika rakyatnya tidak suka, saudara. Maka hati-hati, hadis Ibnu Majah menjelaskan ini golongan manusia yang sangat rugi, Pak. Fikihnya benar, tasawufnya nggak ada masalah, secara keilmuan benar, semuanya lolos secara pengetahuan maksudnya. Namun karena dia tidak disukai oleh rakyat, saudara kaum muslimin, maka Allah tidak akan mengangkat salatnya, tapi yulaffu kama yulaffu thawbul khalaq wa yutrab ila wajhi, maka digulunglah seperti pakaian yang kusut dan kotor dan dilemparkanlah ke wajahnya. Wal'iyadzu billah, na'udzubillah. Tsumma golongan yang kedua, ini salatnya benar, fikihnya nggak ada masalah, secara hati khusyuk dalam ibadah salatnya, namun salat nggak diterima. Siapa Pak? Imra'atun batat wa zawjuha sakhitun 'alaiha. Seorang istri yang berani tidur padahal suaminya sedang murka kepada dia. Berkeluarga, konsekuensi luar biasa, betul. Kalau ada ujian di tengah keluarga, asal jangan sampai broken home dan perceraian, itu bumbu dalam kehidupan keluarga, saudara, betul. Tapi kalau ada seorang istri yang berani memejamkan mata, tertidurlah ia, dimulai mimpi dalam indahnya, saudara, suaminya sedang murka kepada dia, atau sebaliknya, seorang suami tidur padahal istrinya murka kepada dia, ini sholatnya enggak Allah Ta'ala angkat, dilemparkan ke wajah dia. Insya Allah kalau di sini mah alim-alim semua, Masya Allah. Yang kita ceritain orang sono nih, cuma malam ini lagi ke sini, ya kan? Saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita persingkat. Yang ketiga adalah yang enggak diterima sholatnya, yakni kalaupun fikihnya benar, kalaupun tasawufnya lulus, maksudnya yang enggak diterima ibadahnya adalah yang ketiga, saudara kaum muslimin, al-akhwani yatasara'ani aw yatakhasamani. Saudara-saudara yang mereka tidak bertegur sapa,
terjadi misunderstanding, terjadi mereka menyimpan rasa dan tidak mau berukhuwah, merasa paling benar dalam kehidupannya, merasa paling benar jika dibandingkan dengan temannya, sehingga tidak mau meminta maaf. Saudara kaum muslimin, hidup ini diajarkan kepada kita untuk mengalah demi untuk sebuah kemenangan. Betul, mengalah untuk sebuah kemenangan. Ketika kita ada teman yang tidak bertegur sapa dengan sengaja, sampai 3 hari kata sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa laysa minni, maka dia bukanlah umatku, salatnya tidak akan Allah Ta'ala terima. Maka saudara kaum muslimin, hikmah dari peringatan Mi'raj ini, kita akan melihat bagaimana perjalanan sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat adalah tiang agama, betul, sepakat ya, sepakat. Itu hadis Nabi, as-salatu imaduddin fa inna as-salata miftahu kulli khairin. Salat yang agama. Kalau salat benar, insya Allah semua bakal jadi baik semua, betul. Tapi sebelum salat, saudara kaum muslimin, kita lihat bagaimana bungkus syariat yang disampaikan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dalam hadis, dalam riwayat Malik bin Sa'sa'ah, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, kuntu ana fil hatim, satu hari satu malam, bainan naumi wal yaqadhah, antara tidur dan bangun, saya berada di Hatim. Apakah Hatim, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Ma baina babil Ka'bah wa hijri Ismail, sebuah tempat antara Ka'bah dan hijri Ismail. Kemudian saya didampingi oleh 2 sahabat, ada Ja'far bin Abdul Muttalib, ada Hamzah juga. Ja'far bin Abu Talib, ada Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang satu saudara sepupu, yang satu adalah pamannya. Saudara kaum muslimin, ini hikmah apa nih sebenarnya yang dikandung oleh kisah ini? Hidup ini, saudara kaum muslimin, kita adalah makhluk sosial, betul. Maka dalam hidup kita nggak bisa hidup sendiri. Pengen takmir masjid, bersatu. Pengen kita jadi baik, bersatu. Hidup seperti salat jamaah, saudara kaum muslimin. Bagaimana hikmah salat jamaah? Di masjid insya Allah orang semua pada akur-akur, betul. Gak ada orang yang merasa ananiyah luar biasa. Makanya diajarkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hikmahnya didampingi oleh 2 orang sahabatnya adalah kita dalam kehidupan harus akur dan akrab semuanya, betul. Ini maksudnya secara tidak langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kun kal yadaini wa la takun kal udhunain. Didampingi 2 sahabat Nabi, dalam hidup ini jadilah seperti kedua tangan, Pak. Jangan jadi seperti kedua telinga. Bagaimana kedua tangan? Mengajarkan dalam sosial harmonis, dalam madhab kita romantis, dalam akidah kita punya ketegasan, betul. Kalau bicara khilafiyah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saudara, yang mau puasa bulan Rajab silahkan, yang nggak puasa jangan ribut, betul. Yang mau ikut maulidan silahkan, yang nggak suka maulid jangan ribut, betul. Khilafiyah dari zaman dulu udah ada, Pak, sebelum kita lahir, betul nggak? Maka Buya Hamka ini mengajarkan tentang khilafiyah dengan Kiai Haji Idham Khalid. Ketika mereka melaksanakan ibadah haji, dulu masih naik kapal ya Pak ya, pada saat sholat subuh, saudara kaum muslimin, yang jadi imam Idham Khalid, Buya Hamka jadi makmum. Sholat subuh kan kalau madhab Syafi'i, NU insya Allah pakai kunut ya Pak ya. Begitu tiba di waktu kunut, maksudnya yakni sami Allahu liman hamidah pada rakaat yang kedua, maka Kiai Haji Idham Khalid tidak melakukan kunut. Padahal dia NU, dia menteri agama, dia tahu bagaimana hukum, dia tahu bagaimana konsekuensi madhab, saudara kaum muslimin. Setelah salat, Buya Hamka datang kepada Idham Khalid, wahai Kiai, ente kan madhab Syafi'i, kamu kan kaum NU Nahdlatul Ulama, kenapa kamu nggak pakai kunut? Rujukan kita muktatofnya kan qanatan Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tamad. Nabi nggak pernah meninggalkan kunut. Tapi ketika salat kamu nggak baca kunut, kenapa? Dijawab oleh Idham Khalid, al-ijtima'iyah aula minal khilafiyah. Sosial itu diutamakan daripada khilafiyah tentang madhab. Begini yang diajarkan kepada kita. Besok malam gantian jadi imam, besok subuh gantian jadi imam. Buya Hamka yang jadi imam. Begitu sami Allahu liman hamidah, dia angkat kedua tangan, Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fi ma atait. Selesai. Begitu selesai, Kiai Haji Idham Khalid datang, kamu kan Muhammadiyah. Muhammadiyah nggak pakai kunut, madhabnya madhab Maliki dominannya. Lalu kenapa ente pakai kunut? Dikembalikan bola yang diberikan kepada Kiai Buya Hamka. Beliau katakan al-ijtima'iyah afdalu minal khilafiyah. Bukankah sosial diutamakan daripada khilafiyah tentang madhab? Betul. Ini saudara kaum muslimin, kita belajar dari perjalanan Mi'raj Nabi. Maka Nabi diperjalankan dari masjid ke masjid, betul. Pertanyaannya, hikmah apa nih saudara kaum muslimin? Kenapa nggak dari rumah ke rumah?
Atau kenapa ketika Nabi tidak di rumahnya langsung berangkat ke langit? Nabi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, kemudian berangkat ke Tibah, namanya Madinatul Munawwarah, berhenti salat 2 rakaat. Berangkat lagi ke Madayan, berhenti salat 2 rakaat. Inda syajarati Musa, di bawah sebuah pohon yang menjadi tempat naungan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, singgah lagi salat 2 rakaat. Berangkat ke Baitul Lahmin, tempat lahir Nabi Isa, salat lagi 2 rakaat. Berangkat ke Masjidil Aqsa, salat lagi 2 rakaat. Saudara kaum muslimin, mari kita lihat hikmah yang dikandung dalam sejarah, saudara. Kita nggak bahas kisah Mi'raj, Pak. Kisah ini kisah 14 abad yang telah silam. Gak ada yang berubah episodenya, betul. Tapi maknanya yang perlu kita gali, apa nih pesan hikmah dalam perjalanan sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat dari masjid ke masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini lahir banyak orang menjadikan masjid itu adalah tempat terlarang, betul. Yang seperti sholat nggak boleh jamaah, seperti barisan maksudnya tidak rapat. Oke, kita terima, prokes adalah protokol kesehatan, betul. Terkadang di masjid bawa anak-anak nggak boleh, betul nggak? Katanya mengganggu kehusyukan saudara kaum muslimin. Ingatkan pesan apa yang disampaikan oleh kakeknya Erdogan, yaitu kakeknya Bapak Presiden Turki, saudara kaum muslimin. Ketika masjid sudah tidak didengarkan tangisan anak kecil, tak dihadiri orang-orang tua, yakinkan dunia akan Allah Ta'ala kiamatkan, saudara kaum muslimin. Apa artinya? Muhammad mengajarkan, baca kitab Mustadrak Imam Ahmad, ketika Rasulullah salat, Hasan Husain datang ke punggung Nabi, beliau undur rukuknya dulu, beliau undur sujudnya dulu, beliau lamakan rukuk sujudnya demi sang cucu yang sangat dicintai. Itu kan artinya kepada kita, masjid mengajarkan kepada kita tentang sosial dan demokrasi, betul. Salat pakai celana panjang bagus, salat pakai baju jubah sunnah, salat pakai baju koko luar biasa. Yang gak bagus gak salat, betul. Sholatnya pakai baju koko bagus, sholatnya pakai celana panjang gak salah. Yang gak bagus pakai baju gak pakai celana, betul. Kunutnya pakai subuh, pakai subuhnya pakai kunut bagus, gak pakai kunut bagus. Yang gak bagus gak pakai kunut, betul. Kita memahami saudara kaum muslimin. Lahir, kalau orang baca sejarah gak bakal gampang kita menyalahkan orang, betul Pak. Habib Munzir Al-Musawi mengatakan, idza kasurul ilm qalla inkaruh. Ketika orang ilmunya semakin dalam, insya Allah sedikit dia mengingkarkan orang, betul. Banyak orang ketika ada yang sholat 4 rakaat, contoh, karena sholatnya cepat 2 menit selesai, dia bilang sholatnya nggak sah, betul Pak? Ada nggak di sini? Ada nggak di sini? Padahal ilmunya baru saketek, Pak. Ilmunya baru sedikit, belajar fikihnya baru kitabut thaharah, hafal 2 hadis dibilang fakar padahal fakir, betul nggak? Padahal hafal hadis cuma 2 nih. Pertama, innamal a'malu binniyat, yang kedua an-nadzafatu minal iman. Itu doang yang hafal, ngakunya fakar hadis, betul. Ini orang-orang goblok, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kathirut juhal, yang lahir pada akhir zaman adalah merupakan pertanda Allahu yaqbadul alim. Ilmu Allah Ta'ala angkat, saudara kaum muslimin. Maka tampillah orang-orang yang tidak berilmu, mereka akan menjadi dhal mudil, yaitu menyesatkan, sesat, dan sudah menyesatkan orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara kaum muslimin, kita kembali kepada habitatnya. Khitahnya dijelaskan sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul diberangkatkan dari masjid ke masjid, betul. Apa nih hikmahnya ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah? Kita lihat betapa akurnya orang dalam sholat. Belajar demokrasi dalam sholat, Pak. Ketika imam katakan Allahu Akbar, makmum gak boleh bilang sami Allahu liman hamidah, betul. Ketika imam bilang sami Allahu liman hamidah, sekonyong-konyong makmum gak boleh bantah dengan ucapan Allahu Akbar, betul. Satu, yang pertama, setiap orang masuk ke masjid, maka 2 hal yang Allah Ta'ala lepaskan dari jantung hati kita, 2 hal yang Allah Ta'ala copotkan dari hati kita. Dalam Al-Quran surah Shad, ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam melaksanakan munajat di Tur Sina, Allah berfirman kepada Musa, fakhla'na alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Diartikan secara ilmu tafsir, lepas kedua sandalmu, sungguh anda berada pada tempat yang suci. Tapi makna hakikinya adalah lepaskan sandal di hatimu. Kalau ada sandal di hati, semua apapun yang anda dengarkan tentang Al-Quran tidak akan bisa mencegah anda dari kejahatan. Sholatmu gak bakal pernah Allah Ta'ala terima. Artinya bersaranglah maksiat batin mengkristal dalam kalbu. Apa tuh maksiat batin? Apa tuh yang menjadi sandal hati? Pertama, ananiyah. Yang kedua, hubbud dunya karahiyatal maut. Ini sandal. Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Tanggalkan kedua sandal, masuk ke Tur Sina, tempat munajat. Segala tempat yang suci nggak boleh pakai sandal, betul.
Masuk masjid sendal buka, betul. Kalau kita puasa jangan pakai sendal. Kalau kita mau haji jangan pakai sendal. Kalau mau kita sedekah jangan pakai sendal. Ini kan bahasa zahirnya, betul nggak? Tapi secara batinnya adalah yang dimaksud para ulama-ulama tafsir adalah sandal batin. Kalau ada dua sepasang sandal maksudnya dalam batin manusia, yaitu pertama sandal ananiyah, yang kedua hubbud dunya karahiyatal maut. Yakin setiap peringatan tak akan ada memberikan hikmah hidayah untuk kita. Bacaan Quran tidak akan pernah membuat kita jadi taubat. Salat nggak mencegah dari kejahatan dan kemungkaran, dan yang ada setiap kewajiban sekedar melepas sebuah kewajiban saudara, betul. Maka apa yang pertama? Ananiyah. Lihat itu Allah Ta'ala copotkan, telanjangi batin anda saat di masjid. Gak ada keakuhan di sana Pak. Ananiyah artinya adalah keakuhan. Jangan mentang-mentang tanahnya punya kakeknya jadi wakaf, dia memaksakan diri jadi imam, betul. Jangan mentang-mentang bantuan paling banyak beli batu bata, semen, segala macam, memaksakan diri harus jadi imam. Kalau nggak jadi imam berantam gitu loh maksudnya, ya kan? Nggak boleh. Namanya tawadud, nggak boleh ananiyah Pak. Masjid mengajarkan kepada kita lepas status. Nggak ada pejabat di masjid, nggak ada presiden di masjid, nggak ada seorang tukang bengkel di masjid, nggak ada ajengan di masjid. Di hadapan Allah semua manusia sama. Lihat kalau Bapak Presiden masuk masjid, masjid akan ngomong Bapak Presiden buka sandalnya dong, betul. Ketika bupati masuk masjid, Bapak Bupati buka sandalnya dong, betul. Ketika Ustadz ajengan kiai masuk masjid, masjid akan ngomong Bapak Kiai buka sandalnya dong, betul. Gak boleh mentang-mentang kiai pakai sandal sepatu ke masjid, sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ananiyah anda copotkan dalam masjid saudara kaum muslimin. Makanya takmirkan, syiarkan masjid ini, karena orang ketika lepas kendali daripada masjid, maka hidupnya akan berantakan, romantisnya akan kehilangan, harmonisnya akan tenggelam, dan semua pengen menang sendiri, bukan menjadi seorang pemenang, tapi hakikatnya adalah seorang pecundang, betul. Maka Muhammad diperjalankan dari masjid ke masjid Pak. Dulu kita selalu menyalahkan, maaf kalau ada di sini saya cerita sedikit Pak. Saya perkenalkan nama saya M. Afandi Nasution Tantis. Orang bilang kulitnya hitam manis, kesukaannya kangkung yang ditumis, jasmaninya bulu tangkis. Bertamasya ke kota Bugis, di sana bertemu dengan orang Perancis. Celana levis sedangkan hidungnya kembang kempis, kumis tipis. M. Afandi Nasution Tantis. Saya lebih hafal Pak Mekah Madinah daripada Bogor. Di Bogor saya baru 2 tahun Pak. Mekah Madinah saya lebih dari 10 tahun. Saya pulang kelamaan hampir-hampir jadi onta Pak, makanya saya pulang. Takut jadi onta kelamaan di sana. Karena biasanya onta yang nggak bisa pulang, betul nggak? Jadi saya pulang takut jadi onta Pak. Dulu Pak, sebelum saya berangkat ke Mekah, saya selalu menyalahkan orang-orang yang makan tidur di masjid. Mereka namanya adalah jamaah tabligh, betul. Mereka makan tidur di masjid. Mereka maksudnya berada di masjid. Sampai kita katakan masjid kan rumahnya Allah, betul nggak? Setelah saya masuk di Salatiyah Pak, dibangun oleh Syekh Majid Al-Uthmani. Beliau adalah cucunya daripada Uthman bin Affan insyaallah, dan beliau menantunya Abu Ilyas Zakaria Al-Kandahlawi, pengarang kitab Hayatus Sahabah, yang melahirkan jamaah tabligh yang ada di India saudara. Beliau Al-Kandahlawi, yang di Kandah yaitu Ad-Dahlawi, New Delhi maksudnya. Dan saya dibawa untuk menjadi jemaah tabligh ketika sholat di Salatiyah saudara kaum muslimin. Saya baru tahu saudara kaum muslimin, ternyata indah sekali menjadi jemaah tabligh. Cuma saudara, kita lepaskan ketika berada di masjid, betul. Gak ada perbedaan ketika di masjid. Diajak saya Pak melakukan khurud fisabilillah, makan sama-sama jamaah diajarkan, betul. Sampai satu saat orang Yaman teman saya, beliau baru pulang dari Kanada Pak, baru pulang dari Kanada. Ketika beliau berada di kapal, yakni di laut nih ya, beliau baca surah Ar-Rahman. Ini sedikit nostalgia boleh ya Pak ya? Boleh ya? Ini indahnya Islam maksud saya. Dia baca Ar-Rahman yang pada ayat bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara dua sungai ada sebuah dinding tipis yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh siapapun. Bicara tentang Ar-Rahman. Seorang nakhoda kapalnya datang kepada si bapak ini dan bertanya, adakah si Muhammad itu seorang pelaut? Adakah si Muhammad itu suka main ke laut? Atau mungkin dia seorang nelayan? Atau mungkin dia punya keluarga seorang nelayan maksudnya? Dikatakan teman saya, Muhammad jangankan seorang pelayan, ketemu sama laut pun tidak pernah sepanjang hidupnya. Lalu bagaimana Muhammad?
bisa mengenal indahnya Islam sampai bisa menceritakan dalam surah Al-Quran, maka dikatakan teman saya, itulah artinya Al-Quran bukanlah produk manusia, tapi Al-Quran adalah produknya Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi asbab hidayah masuk agama Islam. Dia melihat keindahan orang-orang kalau jijik makan sama-sama. Islam mengajarkan makan jamaah, betul. Islam mengajarkan makan jamaah. Fa inna fil jamaah barakah. Dalam jamaah itu ada keberkahan. Masuk agama Islam, saudara kaum muslimin. Seorang pemuda ikut masuk agama Islam. Setelah pulang ke Kanada, Pak, bapaknya marah, dipecat jadi anak, dikurung di bawah, di ruang bawah tanah maksudnya. Maaf cakap, kemudian dimasukkan anjing yang kelaparan, 7 anjing. Setelah dia masuk jamaah tablik maksudnya, maka dibenci oleh keluarganya dan dikurung di ruangan bawah tanah, dimasukkan 7 anjing gila, dibiarkan selama 3 hari nggak dikasih makan. Perasaan mereka, ini anak pasti sudah mati dimakan anjing, betul. Begitu dibuka, Pak, pintunya, ternyata si anak sedang talaqi Al-Quran dalam halaqah maksudnya, dan anjingnya ikut halaqah berbaris, lidahnya keluar sambil mendengarkan untayan bacaan Al-Quran. Subhanallah, Islam itu sangatlah indah, saudara kaum muslimin. Makanya tinggal hati kita atur. Makanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam Al-Ajahuri mengatakan dalam kitab Ad-Dardir karangan Syekh Najamuddin Al-Ghaiti, wa syuqqa sadarul Mustafa ala arba'in, dibelah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 kali, Pak. Secara logika nggak perlu dibelah hati Nabi. Beliau maksum daripada dosa, betul. Beliau nggak bakal pernah tersentuh kemaksiatan, betul. Beliau adalah cahaya di atas cahaya. Namun dibelah hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diberangkatkan dalam peristiwa Mi'raj. Satu umur 4 tahun, yang kedua ketika usianya 10 tahun, yang ketiga usia 40 tahun, keempat usia 50 tahun. Usia 4 tahun pembentukan otak belakang. Usia 10 tahun persiapan dewasa pancaroba. Usia 40 tahun, the life is begin for the 40. Hidup dimulai dari 40 tahun, puncak usianya umat manusia. Makanya lahir biasanya pancaroba kedua, betul. Mulai bolak-balik di Facebook, Instagram, segala macam, nyari mantan, Pak. Ya kan? Tiba-tiba ketemu, lahir lagi CLBK, cinta lama bersemi kembali. Ketika usia 40 tahun, warning up, hati-hati, Pak. Makanya Muhammad dibayat menjadi Rasul adalah saat usia 40 tahun. Artinya bagaimana? Makanya orang kalau sholat 40 kali berjamaah di masjid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fashhidu alaihi bil iman. Kalau berangkat ke Mekah, lakukan arba'in di kota Madinah, betul. Sholat 40 waktu selama 8 hari maksudnya. Maka kata Nabi, maktubun, akan tertulis di keningnya, satu bara'atun minan nar, yang kedua wa bara'atun minan nifaqah, selamat dari api neraka dan selamat daripada kemunafikan. 40 tahun adalah angka keramat yang sangat luar biasa. Maka orang kalau nggak sampai sukses 40 tahun, jangan harap hayhata lima tu'adun, jauh panggang daripada api. Kalau belum suka Al-Quran sampai usia 40 tahun, kedepannya akan makin susah. Karena sebuah perjalanan Anda tinggal turun untuk menuju liang kubur kematian, saudara kaum muslimin. Dibelah lagi ketika Nabi usia 50 tahun, artinya adalah persiapan untuk mati. Maka Rasul diberangkatkan usia 50 tahun dalam Mi'rajnya. Keempat kali dibelah hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi hikmah kenapa harus 4 kali dibelah hati Nabi, betul. Saya sedikit, Pak, selayang pandang, nggak bisa saya jelaskan secara detail. Angka 4 ini menjadi angka luar biasa dalam perjalanan Nabi. Pertama, tabaqat dalam ibadah manusia ada 4. Satu, syariat, makanya Muhammad dibelah 4 kali. Kedua, tariqat. Ketiga, hakikat. Keempat, ma'rifat, betul. Kemudian ruh manusia 4 lapis, Pak. Pertama, ruh jismani. Kedua, ruh ruhani. Ketiga, ruh rabbani. Keempat, ruh qudsi. 4 juga, Pak. Kemudian 4 alam yang ditembus dalam perjalanan Nabi. Pertama, alam nasyud. Yang kedua, alam malakut. Yang ketiga, alam jabarut. Yang keempat adalah alam lahut. Rasul 4 juga. Maka dibelah batin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu unsur elemennya 4 kali, saudara kaum muslimin. Apa tuh artinya 4? 4 adalah angka karabah. Usia yang merupakan harus kita jaga adalah ketika anak kita yang pertama usia 4 tahun, Pak. Pengen anak jadi ahli Al-Quran, cekokin Quran sampai 4 tahun.
pengen anak dewasanya nggak kena pancaroba, termakan oleh lingkungannya ketika usia 10 tahun jaga-jaga. Kemudian 40 tahun adalah angka luar biasa. Usia 50 tahun adalah persiapan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hikmah yang dikandung angka 4 dalam perjalanan kisah sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cukup, Pak? Cukup? 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 Kalau begitu saya minum dulu, Pak, ya. Setengah perjalanan Nabi kemudian berangkat. Saat turun di Madinah, maka malaikat Jibril menyampaikan kepada baginda Muhammad, inilah tempatmu kelak akan hijrah. Betul. Kemudian singgah lagi di Baitlaham, 4 tempat sebelum Masjidil Aqsa. Saudara kaum muslimin, para ulama-ulama tasawuf, para ulama-ulama madhab Syafi'i mengatakan, fahadza dalilun, ya kan, maka inilah dalil ala istimbati at-tabarruk bi syai'il barakah. Rasulullah berhenti di beberapa tempat Baitlaham, tempat kelahiran daripada Nabi Isa. Kemudian ada Madayan. Di mana Madayannya? Daerah Syria, mendekat kepada Masjidil Aqsa. Di sana ada syajarah, sebuah pohon, tempat bernaungnya Musa alaihi salatu wassalam. Setelah Allah porak-perandakan Firaun, Nabi sholat 2 rakaat. Ini dalil yang menunjukkan kepada kita, saudara kaum muslimin, para ulama-ulama konsensus mereka sepakat, tabarrukan kepada tempat yang mulia, tempat yang barakah, atharus salihin, itu disunnahkan dalam madhab kita, saudara kaum muslimin. Baca kitab Mafahim Yajibu Antu Sahah karangan Abu Yazid Muhammad Ali Al-Maliki. Jadi kalau ada orang yang tabarrukan ke pemijahan, contoh, kalau ada orang yang tabarrukan anggaplah ke Empang, kalau ada yang tabarrukan ke Mama Falak, ada orang yang tabarrukan ke Ka'bah, dia pegang segala macam. Ketika orang menyalahkan itu, saudara, Anda jangan ikut menyalahkan. Kenapa? Mungkin ilmu kita lebih nihil daripada orangnya. Sebab ini adalah istimbat hukum para ulama, mengambil barakah kepada para ulama, hayyan au mayyitan. Maka Allah berikan sekali duduk di samping kubur para ulama, atau ulama yang hidup atau yang sudah meninggal dunia, sama dengan beribadah selama 70 tahun. Saudara kaum muslimin, barakah, ya kan? Mereka nggak pernah mati, Pak. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Mereka nggak pernah mati. Jadi kalau ada orang yang ziarah ke sunan-sunan segala macam, Bapak jangan ribut, Pak. Bapak nggak usah ngomong gitu loh. Artinya mereka lebih pintar daripada kita. Kalau kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, idza lam taf'al bi khairin fala tusaffiq ala syarrin. Ketika Anda tidak bisa melakukan kebaikan, minimal Anda jangan tepuk tangan terhadap kejahatan. Anda tidak bisa melakukan kebaikan, jangan riang gembira terhadap kejahatan. Hiduplah seperti burung pipit. Siapa burung pipit? Yang pernah mengambil air dengan peletuknya. Ketika Namrud membakar Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dia coba ambil air. Burung pipit, Pak, kecil. Air 1 titik di mulutnya, kemudian dia padamkan api Namrud. Cicak pun tertawa. Kau pikir itu bisa padam karena air yang kau bawa? Pipit mengatakan, sekarang bukan soal padam atau nyala, wahai Pak Cicak. Saya cuma ingin menunjukkan di hadapan Allah nanti kalau ditanya, Anda berada di pihak yang mana, saudara kaum muslimin. Jadi nggak perlu, maksudnya harus berjuang yang besar. Awali dari diri Anda. Berjuang sekecil mungkin. Itu ambil bagian dalam dakwah, saudara kaum muslimin. Makanya banyak orang, saudara kaum muslimin, kita nggak tahu ibadah mana yang cikal bakal jadi tiket kita ke dalam surga, betul? Kita nggak tahu. Sholat nggak ada jaminan. Puasa gak ada jaminan, zakat gak ada jaminan, gitu loh. Ketika meninggal Imam Malik, baca kitab Al-Muwatta, maka para ulama-ulama yang muridnya bermimpi kepada beliau, apa yang Allah berikan kepada Anda dari karangan Anda yang berjudul Al-Muwatta, kitab pertama hadis, ya kan, yang menjadi rujukan referensi para ahlu hadis, ataukah banyaknya muridmu termasuk Imam Syafi'i? Beliau katakan tidak. Satu saat saya pulang dari Masjid Nabawi, saya melihat seekor kucing sedang ada di pinggir jalan. Saya takut ditabrak orang yang berlalu lalang, maka saya selamatkan kucing itu. Dan ternyata inilah ibadahku yang menyebabkan aku, Allah Ta'ala terima segala ibadahku, saudara. Ketika Imam Sibawayh meninggal, maka kemudian ditanyakan Rabbuka, dan orang bermimpi kepada dia, ibadah apa yang diterima oleh Sibawayh, yang Allah Ta'ala terima maksudnya. Kitabnya yang luar biasa, Imam Sibawayh ahli nahu, muasisnya nahu, ya kan, mustambitnya nahu. Maka dia mengatakan tidak. Ibadah yang paling diterima adalah karena fatwaku yang mengatakan sesungguhnya isim yang paling ma'rifat, yakni a'raful ma'arif, adalah Jalla Jalaluh, kalimat Allah. Bukan salatnya, Pak.
Artinya ambil bagian terkecil dalam kehidupan. Gak bisa jadi imam jadi tukang sapu, betul? Gak bisa jadi imam ya jadi makmum, betul gak? Jangan mentang-mentang gak bisa jadi imam, maksain diri menjadi imam. Saudara kaum muslimin, agama mengajarkan gak begitu, saudara kaum muslimin. Kita lihat perjalanan Nabi. Begitu sampai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana? Di Masjidil Aqsa. Maka kemudian para arwah anbiya wal mursalin berkumpul di Masjidil Aqsa. Para malaikat-malaikat berkumpul di Masjidil Aqsa menyambut kedatangan Nabi. Mereka cikal bakal melakukan sholat 2 rakaat untuk lepas landas meninggalkan alam semesta menuju Allah. Azan berkumandang oleh malaikat Jibril. Thumma amsaka yadan Nabi sallallahu alaihi wasallam asy-syarif. Kemudian dia memegang tangan Nabi dan diajak atau didorong untuk menjadi imam daripada mereka dalam salatnya. Apa nih? Madhab Syafi'i berfatwa, yakni istinbat hukum madhab Syafi'i dalam kitab Majmu' Syara' al-Muhadzab karangan Imam Nawawi. Seorang pendatang gak boleh sekonyong-konyong tiba-tiba jadi imam, gak boleh, Pak. Maka yang pantas dan afdolnya jadi imam adalah orang yang asli penduduk kampungnya. Kalau pendatang atau anda tamu, jangan coba-coba menjadi imam. Kenapa? Karena itu khilaful aula. Istinbat hukumnya adalah Muhammad adalah orang dunia, malaikat bukanlah orang dunia maksudnya. Maka Muhammad yang dipaksa malaikat Jibril untuk menjadi imam, bukan pendatang, sefasih apapun anda saudara kaum muslimin. Betul? Ini ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah. Makanya perjalanan Mi'raj Nabi kalau diceritakan 2 bulan gak bakal selesai hikmah-hikmahnya. Betul? Saudara kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Nabi berangkat, saya cerita sedikit, linuriyahu. Para ulama tafsir mengatakan linuriyahu, kami berkahi sekelilingnya. Apa yang ditampakkan kepada Nabi adalah linuriyahu, 14 pemandangan yang ditampakkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu yang dia lihat adalah qaumun yahsuduna yauman wa yazra'una yauman walamma khallasu 'ada kama kana. Dari perjalanan Baitlaham menuju Masjidil Aqsa, Muhammad pertama melihat satu pemandangan, sekomunitas kaum, satu golongan kaum yang mereka menanam pada hari itu, tumbuh pada hari itu, berhasil panen pada hari itu. Begitu selesai tumbuh lagi seperti sedia kala, nggak habis-habis. Maka bertanya kepada malaikat Jibril, manahum ya Jibril, siapa mereka? Dijawab Jibril, hadhi ummatuka, inilah umatmu yang mereka bersedekah di jalan Allah, mereka mendermakan hartanya di jalan Allah, mereka mau berinfak di jalan Allah, mereka bangun masjidnya dengan harta mereka, saudara kaum muslimin, sehingga mereka tidak akan pernah kehabisan harta, tapi mereka cikal bakal Allah Ta'ala kayakan, saudara. Di zaman Nabi Musa, dalam suhuf Nabi Musa dijelaskan, ada sepasang istri yang miskinnya luar biasa. Satu saat di malam hari, Pak, si istri menyapa sang suami, wahai suamiku, kita ini kan muridnya Musa, umatnya, betul? Kenapa sih nggak minta tolong sama Musa supaya kita doakan jadi orang kaya? Musa itu kan kalamullah. Iya juga ya, kata suami. Kalau begitu sebelum saya ke sana bikinin kopi. Dibikinin kopi, si suami pun minum, Pak. Silakan minum, Ustaz. Baik, kalau begitu saya berangkat ke Musa. Dimintakan kepada Musa, Pak, wahai Nabiullah, wahai Musa alaihi salatu wassalam, kami ini kan orang miskin, nggak punya apa-apa, hidup sederhana, bahkan hidup ini miskin berat sekali. Kalau orang bilang peras keringat banting tulang cuma dapat semakan-makannya doang, wahai Musa, doain dong jadi orang kaya. Musa doain, Pak. Tapi kontrak makbulnya doa, Allah Ta'ala katakan kepada Musa, insya Allah, dengan izin Allah diberikan kekayaan, tapi kontraknya cuma setahun maksudnya. Setelah setahun, maka Allah miskinkan kembali. Sebegitu kuota ijabah daripada doanya. Begitu Allah kasih kekayaan kepada sang keluarga ini, maka mereka bangun rumah yatim, mereka makmurkan masjid, mereka buka majelis taklim, mereka siapin makan buat orang-orang miskin, mereka bantu para anak yatim, janda-janda tua, maksudnya orang-orang jompo maksudnya, gitu loh kan. Janda tua dibantu, betul nggak? Kalau janda muda, kalau janda bolong jualin, gitu ya, dibantu. Kontrak setahun habis, tapi nggak miskin-miskin, Pak, sampai terheran orang-orang. Maksudnya si bapaknya, si suaminya heran, ini kan kontrak kaya cuma selama setahun. Musa sampai lupa. Maka kemudian bertanya tahun kedua kepada Allah, Tuhanku, bukankah kau berjanji memberikan kekayaan kepada si fulan selama setahun doang? Dijawab, betul, tapi saya malu untuk memiskinkan mereka. Kenapa? Mereka dermawan, bukankah aku lebih dermawan? Mereka penyayang, bukankah aku lebih penyayang? Begitu mereka saya berikan harta, mereka sumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Padahal saya adalah yang Maha Rahman,
Gak mungkin saya cabut kekayaan mereka, karena kalau sampai saya cabut, saya berarti dikalahkan oleh seorang hamba. Saya biarkan mereka kaya. Artinya bagaimana saudara kaum muslimin? Rumus daripada kekayaan adalah mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Harta yang Anda sumbangkan, Allah lipat gandakan 700 kali lipat ganda. Yang susah kadang setengah yakin batin kita. Betul. Ini yang jadi penyakit, Pak. Makanya Buya Hamka dalam kitab tafsir Azharnya mengatakan, harta Anda dibagi kepada 3. Yang Anda makan hari ini besok buang di toilet, Pak. Yang Anda simpan besok jadi harta pusaka. Yang Anda sumbangkan besok jadi investasi Anda setelah Anda tiada. Mau pilih yang mana? Ibrahim mengajarkan kepada kita, madza ta'buduna min ba'di? Apa yang kau sembah anakku setelah aku tiada? Manusia akhir zaman menjelang kiamat tiba, yang mereka tinggalkan sebuah warisan. Madza ta'kuluna min ba'di? Apa yang kau makan anakku setelah aku tiada? Maka kalau madza ta'buduna min ba'di, dengan seni hidup akan menjadi indah, dengan agama hidup akan terarah. Tapi kalau madza ta'kuluna min ba'di, manusia di kehidupan akan menghalalkan segala cara. Betul. Kalau madza ta'buduna min ba'di, dia tahu bahwa dunia adalah panggung sandiwara. Kalau madza ta'kuluna min ba'di, dia menjadikan hidup adalah tujuan, bukan sebuah perjalanan, saudara. Maka ketika anak kita tidak mendengar nasihat kita, ketika anak sudah mulai nakal, ketika mereka dikuasai oleh teknologi maksudnya, maka saudara perlu Anda introspeksi, bukan kesalahan mereka, tapi kesalahan orang tua yang telah membesarkan dan melahirkannya. Jadi amalan yang paling afdal istighfar, Pak. Dalam Syamsul Ma'arif, ya kalau nakal-nakal, Pak maaf saya angkat kaki satu boleh nggak? Biar agak nyaman dikit ya. Kalau nakal-nakal tulis alam nasyrah, ya kan, di piring putih maksudnya, lebur pakai air hujan atau zam-zam, minumkan kepada anak. Insya Allah nakalnya hilang. Khawas alam nasyrah maksudnya. Kenapa? Karena alam nasyrah adalah satu ayat full yang membahas tentang hati dan jiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu ayat sempurna, Pak. Yang membahas tentang jiwanya Nabi, coba. Yang membahas tentang syama'ilul Muhammadiyah, itu alam nasyrah. Laka sadarak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Ada anak dikasih pelajaran gak hafal, kasih alam nasyrah, lebur pakai air, kasih dia minum, insya Allah barakah Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah sembuhkan kebodohannya, Allah angkat IQ-nya, Allah pintarkan dia menjadi penghafal Quran, insya Allah. Tapi syaratnya satu, bapak harus yakin ketajaman dan mukjizat Al-Quran. Tapi kalau setengah yakin, Musa pernah minta obat kepada Nabi. Baca kitab Nuruz Zalam karangan Ahmad Al-Marzuki. Ya Rasulullah, saya gatal. Ya Allah, saya gatal, minta obat ya Allah. Ambil itu, campur semua, diminum. Diminum Musa dengan penuh keyakinan kepada Allah, sembuh. Tahun besok penyakit yang sama datang, diam-diam dia ambil obat, gak ngadu sama Allah, gak sembuh-sembuh. Baru ngadu sama Allah ketika tidak sembuh. Tuhanku, penyakit sama, obat sama, kenapa nggak sembuh? Allah jawab, yang pertama Anda yakinnya sama saya, yang kedua Anda yakinnya sama obat. Setengah yakin, saudara. Ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Minta kepada Allah, Anda harus totalitas yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika yakinnya nihil, maka ana 'inda dhanni 'abadi bi, saya beri segala sesuatu sesuai dengan prasangka hambaku. Saudara kaum muslimin, maka pemandangan pertama yang ditampakkan kepada Nabi adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kaum yang mereka menanam berhasil pada hari itu kembali seperti sedia kala. Mereka para ahli sedekah yang suka nyumbang, yang suka meringankan beban orang lain. Makanya jangan biarkan masjid kotor, Pak. Jangan biarkan masjid ada kotak infak sekedar jalan doang gitu loh. Jalan-jalan aja kotak infak. Betul, Pak? Ya kan? Lihat saldo kosong gitu loh. Lihat saldonya nggak ada isi gitu loh, Pak. Yang perlu ditanyakan, kata Imam Al-Ghazali, pernahkah Anda menangis ketika saldo uang Anda semakin tipis? Tapi pernahkah Anda lebih menangis ketika saldo dosa Anda semakin tebal? Dan saldo pahala Anda semakin membumbung, semakin nihil maksudnya. Pernahkah Anda menangis, saudara kaum muslimin, ketika melihat keuangan Anda, finance Anda semakin lemah? Tapi Anda biasanya adalah tertawa ketika saldo keuangan gede. Tapi biasa-biasa saja ketika saldo dosa semakin membumbung ke angkasa. Maka kata Imam Al-Ghazali, ketika Anda tidak pernah berpikir, minta kepada Allah supaya Allah ganti hati Anda, karena hati Anda sudah kadaluarsa dan tidak layak pakai, saudara kaum muslimin. Itu Ihya Ulumuddin yang ngomong, bukan saya, Pak ya. Kalau saya mah ya paling kalau haus minum, Pak. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan dua lagi, Pak. Ya.
Ini sebagai penutup, mudah-mudahan insya Allah bisa diambil hikmah. Nanti saya kasih amalan, saya ijazahkan Pak, mudah-mudahan insya Allah bisa diamalkan di rumah, amin. Yang kedua, Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencium bau semerbak yang sangat luar biasa, betul. Dari kejauhan, gak ada angin, gak ada hujan, tapi jadi iklan di hidung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sampai bertanya kepada malaikat Jibril sang pendamping, "Mahadha ya Jibril, apa ini?" "Hadhihi maqbaratu Masyitah." Inilah kuburnya Masyitah, betul. Kuburnya Masyitah. Zaman Nabi Musa ke zaman baginda Nabi, ribuan tahun lamanya, kuburnya tetap semerbak. Apa nih pesannya, Pak? Jadilah Anda orang baik, yang kalaupun Anda telah tiada akan tetap dikenang orang dalam kebaikan, betul. Hah? Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau angsa dua, meski badan sudah berkalang tanah, budi baik akan dikenang jua, betul. Siapa yang nggak mengenal Buya Hamka? Siapa yang tidak mengenal sang baginda Nabi? Siapa yang tidak mengenal Mama Falak, ya kan? Siapa yang tidak mengenal Kiai Haji Bahrum Zaman yang punya Al-Um? Siapa yang tidak mengenal Sahibu Al-Ihya, sekolah Al-Ihya maksudnya? Mereka orang-orang baik yang Allah Ta'ala lahirkan dan sampai kapanpun akan tetap indah di telinga dan dalam cerita orang lain, betul. Orang baik tidak akan pernah terlupakan, saudara kaum muslimin. Ini pesannya, sehingga harum di hidung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena perjuangan Masyitah mempertahankan iman. Kalau Anda mempertahankan iman, insya Allah maka Anda tidak akan pernah terkubur dalam ingatan. Meskipun meninggal liang lahat telah menghunjam kita, namun ingatan manusia terhadap kita akan senantiasa terlintas dalam sujud dan doanya, betul. Maka jadilah orang baik. Ini pesannya, Pak, ini hikmahnya. Harum semerbak sampai kapanpun. Yang susah kadang-kadang saking nggak pernahnya ke masjid, ya kan, sampai masjidnya aja nggak kenal gitu loh. Beda-beda tipis, Pak. Ada sahabat Nabi namanya Sya'ban. Ini kan cerita tentang takmir memakmurkan masjid, ya. Sya'ban ini sahabat Nabi. Ini cerita penutup, Pak. Tenang aja, Pak, ya. Udah pada ngantuk ya, Pak, ya? Ngantuk apa semangat nih? Masya Allah, takbir. Saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ada sahabat Nabi namanya Sya'ban. Nabi nggak pernah ketinggalan ini Sya'ban, bagaimanapun Rasulullah dia pasti ada, ngekor terus di belakang. Sholat jamaah ikut, perang nggak tinggal, puasa nggak alfa gitu loh. Satu saat Nabi ketika mau sholat subuh dipandang ke belakang. Sudah hukumnya, Pak, setiap imam pandang dulu ke belakang, lihat kondisi jamaah, oke? Sehingga lahir hadis sawwu wa'tadilu sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Fikihnya bagaimana? Sunnah seorang imam pandang ke belakang. Untuk apa? Kenali bagaimana keadaan jamaah Anda. Jangan sampai jamaahnya tua-tua semua. Baca ayatnya surah Al-Waqi'ah sampai habis, ya kan? Begitu ngintip dikit ke belakang, pada jamaahnya duduk semua nungguin, ayatnya nggak selesai gitu loh. Ada egonya minta ampun, ya kan? Sesuaikan. Dalam Abi Jamrah, dalam kitab kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffif fi salatihi wa idza shallait fakhaffif salatak. 4 perkara jaga. Ketika dalam sholat jadi imam, jangan panjang-panjang ayat, Pak. Ketika di masjid sholat, jaga hati, betul. Ketika kumpul-kumpul sama teman, jaga lisan gitu loh. Ketika di rumah orang, jaga mata gitu loh. Ketika makan, jaga perut. Jangan sampai gara-gara gratis biar muntah gitu loh. Ada yang begitu, Pak, tapi bukan di sini, sono. Cuma lagi ke sini banyak. Saudaraku muslimin dan muslimat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sya'ban ini luar biasa. Sya'ban gak pernah ketinggalan sholat jamaah. Satu saat Nabi sholat subuh, Nabi kan tahu jamaahnya siapa aja, betul. Pak Imam juga pasti tahu siapa aja nih jamaahnya gitu loh. Dia lihat ke belakang, Sya'ban mana? Sya'ban gak ada yang tahu ya Rasulullah, ditungguin. Ini artinya nungguin makmum langganan, imam boleh melambatkan sholat, Pak. Artinya afdalul a'mal as-salatu fi awwali waqtiha, betul. Abdul ibadah sholat pada awal waktu, kecuali sholat isya. Ada qaulnya dalam kitab Al-Iqna ala Khatib Asy-Syarbaini, kalau Anda sholat tidak dapat awal waktu, silahkan Anda lamakan waktunya sekalian kalau sholat isya. Nabi melakukan demikian dalam kitab Iqna Khatib Syarbaini. Itu boleh diambil rujukan sebagai fikih. Nabi tungguin, Pak, sampai matahari hampir terbit. Bisa dibayangkan betapa lamanya Nabi menantikan seorang makmum yang menjadi makmum langganan, saudara kaum muslimin. Boleh dilamakan sholat kalau nunggu makmum langganan. Yang susah makmumnya gak ada yang datang gitu loh. Nah, imamnya azan, lihat ke belakang, lihat ke pintu nggak ada yang datang gitu loh. Imamnya koma, nggak ada yang datang juga. Dia sholat sendiri, nggak ada yang datang. Besok dia azan, gitu lagi. Lusa, gitu lagi. Hari keempat dia lagu dangdut, Pak. Lagu dangdut di masjid, ya kan? Begitu lagu dangdut, pada
turun semua masyarakat. Ini masjid Pak, Bapak kenapa nyanyi Pak di masjid? Loh, dari kemarin saya azan gak ada yang datang, kata dia. Ini pas lagu dangdut aja pada ngumpul di masjid. Masya Allah, namanya iman dangdut Pak. Saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, zaman edan Pak, betul. Sya'ban tungguin, gak ada yang datang Sya'ban. Tungguin Nabi, begitu selesai sholat Nabi mulai bergelisah, bertanya, ada nggak diantara kalian yang tahu rumahnya Sya'ban? Ini tugas imam Pak, imam yang peduli, betul nggak? Dia tahu jamaahnya nggak datang, lihat ke rumahnya. Siapa tahu lagi kenapa maksudnya. Begini imam yang teladan, itu yang dilakukan Nabi. Kita kan mau makmurkan masjid Pak, gitu loh. Ini imam teladan nih Pak. Saya bahas tentang memakmurkan masjid dalam peristiwa Mi'raj ini, maksudnya hikmahnya saya ambil karena peringatan kepada kita semua. Karena saya dapat cerita Pak, ini orang-orang yang pada datang ke masjid ini ahli-ahli jamaah semua, Masya Allah. Kompaknya luar biasa, amin ya rabbal alamin. Nabi datang Pak Haji, begitu ketemu rumahnya Sya'ban, perjalanan 3 jam dari Masjid Nabawi. 3 jam, berarti setiap waktu sholat ke Masjid Nabawi 3 jam perjalanan. Bapak hitung Pak, berapa jam dari rumah Bapak ke masjid, datang nggak tiap waktu? Ini aja udah. Faqasisul qasasa la'allakum tadhakkarun. Kita mengambil hikmah, betul nggak? Ketuk pintu, nongol mamfil bab, siapa di sana? Ana Muhammad Rasulullah, saya adalah Muhammad. Dibuka pintu, mata sembab, matanya sudah merah, habis menangis luar biasa. Apa yang kau tangiskan wahai istri Sya'ban? Ya Rasulullah, di mana kasih Sya'ban? Kata Nabi kepada istrinya, Sya'ban sudah meninggal tadi sebelum subuh ya Rasulullah. Berarti Sya'ban gak ke masjid karena mati, betul gak? Sya'ban gak ke masjid karena mati. Banyak orang ke masjid karena mati. Bisa dibedain gak kira-kira? Sya'ban gak ke masjid karena mati. Banyak orang karena mati baru ke masjid, gitu loh. Andaikan masjid bisa ngomong seperti bulan yang bisa ngomong, kata Doel Sumbang, ya kan, maka pastilah masjidnya tak akan bohong seperti bulan yang tak akan bohong, gitu loh maksudnya. Andaikan masjidnya bisa bicara, maka dia akan utarakan segala kejujuran yang sangat luar biasa. Bahkan jika perlu, masjid akan murka dan dia berkata, biar dia sholat di halaman saja, nggak usah masuk ke dalam perut saya. Saking nggak pernahnya ke masjid. Bahkan kalau ke masjid, numpang toilet doang Pak. Orang sholat jamaah lewat aja, gitu loh. Tapi doanya luar biasa. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia pikir Tuhan itu uaknya dia Pak, gitu loh. Sholatnya enggak, surganya iya, betul. Nauzubillahi. Kemudian, apa yang kau tangiskan? Sya'ban kan orang baik, kata Nabi. Bukan begitu ya Rasulullah. Ketika dia dalam sakaratul maut, terungkap 3 untaian kalimat yang membuat saya tercengang. Luar biasa ya Rasulullah, apa gerangan di balik kejadian. Beliau katakan sebelum hembusan terakhir nafasnya, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Satu. Yang kedua, kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya? Dan yang ketiga, kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak yang baru? Apa nih maksudnya ya Rasulullah? Nabi menjawab, fa idza balagatir ruhil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Ketika roh manusia sampai di halqum. Ma huwal halqum? Qala Syekh Nawawi Al-Bantani fi kitab Safinatun Najah ala Kashifatus Saja, beliau katakan makhrajun nafas lil insani aw lil hayawan. Tempat keluarnya nafas manusia namanya halqum. Ketika ruh manusia sampai di halkumnya, sebentar lagi akan meninggalkan jasad yang sangat hina. Maka semua pemandangan kehidupan akan dipampangkan. Trik recordingnya tidak ada yang terlewat. Dosa pahala Allah tunjukkan, neraka surga Allah Ta'ala tampakkan, hitam putih Allah Ta'ala tunjukkan semuanya. Inilah makanya orang yang mau mati matanya terbuka ke atas Pak, tapi itu cuma seperti mata ikan asin. Betul, kudrahnya udah nggak ada, udah nggak bisa lihat apa-apa. Dia sedang tenggelam dan terpesona pada pemandangan yang Allah Ta'ala pampangkan, surgakah atau neraka. Ternyata Sya'ban sudah melihat betapa luar biasanya sholat ke masjid secara berjamaah. Lalu dia berkata, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? 3 jam saja perjalanan, begini besarnya pahalanya. 3 jam saja begini surga indahnya kau tampakkan kepadaku. Andai aku diberi kesempatan hidup untuk kedua kali, ya Allah, jadikan rumahku perjalanan 20 jam kalau perlu ke masjid, supaya surga yang kau berikan dan ridho yang kau tampakkan kepadaku lebih indah daripada ini. Maka saudara, rumah anda berapa jauh dari masjid saudara? Apakah kita sholat ke masjid kalah dengan si Sya'ban radhiyallahu anhu? Yang kedua, kenapa tidak semuanya? Satu ketika pernah Sya'ban makan, yang dia makan adalah
Nama ish adalah roti Mekah Pak, yang seperti talam, ya kan? Kemudian ada halib. Halib itu namanya adalah susu gitu ya. Kalau susunya kental namanya tozits. Kalau susunya nggak kental namanya halibah gitu ya. Nah, dia minum halib. Datang seorang gelandangan Pak minta makan. Dia belah setengah-setengah 50-50. Itu juga membuat dia menyesal luar biasa. Allah tampakkan pahalanya, penyesalan di hatinya. Andai ya Allah ku berikan semua apa yang dia minta, gak usah saya makan, biar dia yang makan, pastikan pahala lebih luar biasa daripada ini. Nyesal juga Pak jadi orang baik. Lalu bagaimana kita orang yang bakhil Pak? Bagaimana kita orang yang tidak mau berbagi? Betul, betul. Kita masih diingatkan dengan satu istilah hemat pangkal kaya. Betul? Halo? Masih hidup? Kita masih diingatkan hemat pangkal. Kita masih diingatkan buah itu buat cuci mulut, maksudnya kalau makan gitu ya. Hemat pangkal kaya itu bukan pengajaran Islam Pak, insya Allah. Kenapa? Islam nggak pernah mengajarkan cara hakikat untuk nyimpan duit. Yang ada diajarkan uang harus diputar untuk jadi uang, maksudnya. Namanya al-iqtisadi, namanya kitabul muamalah. Gak ada pengajaran Islam buah itu adalah untuk cuci mulut Pak. Kenapa? Suratul Waqi'ah, baca wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Makan buah dulu baru makan daging Pak. Jadi kalau makan kambing terkontaminasi darah Anda jadi naik karena Anda menjadikan buah cuci mulut Anda. Sebenarnya buah itu muqaddimah sebelum makan daging supaya perut lambung Anda nggak kaget, darah Anda nggak naik Pak. Anda pindah dari Islam. Islam nggak ada mengajarkan, ya kan? Makan prasmanan ala Prancis Pak. Kenapa? Dalam hadis Nabi, ketika orang makan pakai sandal, pakai sepatu, maka waja'ul qibat, sakit lambung, sakit perut, sakit dalamnya akan muncul saudara. Kenapa? Islam nggak diamalkan Pak. Makan nasi orang bilang itu akan menyebabkan darah diabetesnya ya, diabetesnya akan naik maksudnya. Padahal dalam kitab I'adatul Talibin, dalam kitab zakat, Sayyid Abu Bakar Ad-Dimyati mengatakan an-ruzza khuliqat min nuri Muhammad mubasyaratan. Maka baca salawat Nabi 3 kali sebelum makan nasi, karena nasi langsung Allah Ta'ala ciptakan dari nur Muhammad. Khalaqallahu fiha da, khalaqallahu fiha dawa wa laysa fiha da. Allah jadikan obat pada nasi, gak ada di sana penyakit Pak. Tapi baca salawat sebelum makan 3 kali. Islam itu indah Pak. Cuma kita belajar Islam cuma bab sholat doang, itu yang masalah. Padahal dari bangun sampai tidur lagi Islam semua Pak. Diatur dalam Islam semuanya. Ngedipin mata aja itu fikih, diajarkan Islam, betul nggak? Anda bisa pahala ketika kedipin mata, Anda bisa dosa ketika kedipin mata. Loh, ngedipin mata yang jadi pahala gimana? Contoh ya kan, ngedipin mata sama istri ngajak malam Jumatan. Ngedipin mata yang jadi dosa gimana? Ngedipin mata sama istri orang Pak, ngajak malam mingguan. Bahaya, betul nggak? Jadi janda itu si malakama Pak, yakni Thailand, enak gak enak telan gitu loh maksudnya. Kalau jandanya janda muda, ya kan, bisa jadi istri ustadz, betul nggak? Bisa gitu loh. Tapi kalau jandanya janda bolong, 50.000 Pak harganya. Islam itu indah Pak. Dia tahu klasifikasi gitu loh. Tapi belajar Islam harus full, betul. Maka saudara saya mau bukakan sedikit rahasia. Ini terakhir nih ya, Pak. Dulu di Palestina ada seorang perempuan janda. Ini kan kita cerita janda ya. Cerita janda nih Pak. Yang janda jangan tersinggung, yang duda jangan tersanjung gitu ya. Kalau janda tersinggung kemudian duda tersanjung, ketemu insya Allah nikah, betul nggak? Sama dengan berkumpul nggak minum kopi, itu nggak enak Pak. Jadi ada istilah mengatakan al-ijtima'u bidunil ghahwah la tungkah. Ngumpul-kumpul nggak minum kopi nggak kawin Pak, betul. Habib Sulaiman Al-Attash dalam kitab Al-Adabul Musharraf karangan Habib Zain bin Sumaid, dia seorang Habib yang bisa bertemu dengan Nabi setelah Rasulullah meninggal 14 abad namanya. Dia bisa bertemu dengan Nabi dalam keadaan yaqadzatan, dalam keadaan bangun, bukan dalam keadaan tidur Pak. Dia bisa ketemu sama Nabi dalam keadaan bangun. Saking luar biasanya wasilah dia kepada Nabi SAW. Dan beliau katakan satu saat kepada Rasulullah, ya Nabi Allah, saya pengen dapatin satu hadis nggak pakai perawi-perawi, langsung dari antum, langsung daripada Rasulullah. Nabi bilang boleh, amalkan 3 perkara ini langsung dari saya. Pertama apa tuh? Perbanyaklah minum kopi hitam, tapi jangan pakai gula. Kenapa? Sepanjang mulut anda bau kopi, lam tazalil malaikatu tastaghfiru laka, maka senantiasa malaikat akan mendoakan keampunan untukmu. Mana kitabnya? Kitabnya Habib Zain bin Sumaid Pak.
Yang kedua, bawalah tasbih kemana-mana, meskipun Anda maksudnya tidak memakainya dalam bertasbih. Karena orang yang bawa tasbih kemana-mana, terhitung dia tiap detik bertasbih kepada Allah, seakan lisanu ratbun min dzikrillah. Kemudian yang ketiga, duduklah di majelis ta'lim. Karena orang duduk di majelis ta'lim sama dengan Allah berikan umur 70 tahun, yang dimana siangnya dia melakukan puasa, malamnya melakukan qiyamul lail, ibadahnya makbulah ghairu mardudah. Itu hadis Pak, tapi bukan hadis, bukan riwayat Bukhari. Langsung diterima Habib Sulaiman Al-Attash, saudara kaum muslimin. Jadi kalau kumpul-kumpul nggak minum kopi, nggak kawin Pak, gitu loh. Ya kan? Makanya Imam Al-Ajhuri dan Imam Al-Laqani mengatakan bahwa washrubul bun fa inna fi khamsu fawaid. Ini dalam buku, judul bukunya adalah Hukum Kopi dan Rokok namanya. Judul bukunya, betul. Minumlah kopi karena pada kopi ada 5 manfaat. Apa tuh manfaatnya? Insya Allah nanti kita jelaskan pada episode selanjutnya. Baik saudara, ada seorang perempuan di Palestina. Sepanjang bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tapi yang paling utama bulan Rajab Pak. Kita di akhir Rajab ya Pak ya. Ini terakhir nih Pak, Rajab ya. Beliau mengganti bajunya dengan pakaian sederhana dengan warna putih. Ini silakan diamalkan di bulan Sya'ban insya Allah. Siapa yang ngomong? Imam Al-Ghazali dalam kitab Asrarul Siyam, kitab Ihya Ulumuddin. Seorang perempuan, dia ganti pakaiannya pakaian sederhana, lalu dia mengamalkan suratul Ikhlas 12 kali setiap pagi, setiap siang dan setiap malam Pak. Al-Ikhlas 12 kali, artinya membaca Ikhlas secara sempurna. Jangan sampai kayak di Depok salah paham Pak. Al-Ikhlas 12 kali saya bilang, Al-Ikhlas, 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 bukan begitu ya kan. Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, bukan, dibaca Al-Ikhlas 12 kali dengan sempurna. Pada saat dia sakit, saat menjelang kematiannya, dia berwasiat, wahai anakku, jika satu saat aku meninggal dunia, pakailah, balutkanlah kain kafan saya, pakaian yang saya pakai ketika bulan Rajab atau Sya'ban. Kemudian kuburlah saya dengan kain kafan itu. Ternyata karena dia orang kaya di kampung Jaim, anaknya jaga image, diganti kain kafannya dengan sutra. Malamnya bermimpi kepada si ibu, dimarahin habis-habisan itu anak, dan mengatakan ibunya, besok tolong digali kuburku wahai anakku, gantilah kain kafanku. Syukron, semoga abangan masuk surga, amin. Digali Pak, karena perintah sang ibu dalam mimpi. Begitu digali, ibunya udah nggak ada dalam liang lahatnya. Di malam kedua dia bermimpi, mimpinya ada al-hatif. Apa itu al-hatif? Hatif dalam bahasa Arab adalah telepon. Apa tuh? Suaranya terdengar, orangnya nggak kelihatan, namanya hatif. Makanya bahasa Arab telepon adalah hatif. Kalau bahasa Arab handphone jawal. Kenapa? Karena sinyalnya berputar-putar di angkasa. Jawal, jaulah. Kalau istilah dalam ilmu jamah tablik, jaulah, jaulah gitu ya, jawal namanya. Handphone atau telepon itu adalah al-hatif. Suaranya ada, orangnya nggak kelihatan di mana gitu loh. Namanya hatif. Maka bunyi hatif dari Allah Ta'ala berkata, orang yang mengamalkan suratul Ikhlas di bulan Rajab dan Sya'ban insya Allah, kemudian memakai penampilannya dengan sederhana. Yang biasa ibu-ibu pakai lipstik, lipstiknya libur dulu, ya kan? Biasa ibu-ibu kalau lagi keluar rumah mirip Elvi Sukesi gitu kan. Bahasanya adalah bahasa Syekh Al-Bantani adalah mutabarrijah. Mutabarrijah berasal dari kalimat burjun, menara. Mutabarrij artinya hidup perempuan seperti sebuah menara. Apa tuh? Jadi pusat perhatian orang lain meskipun tidak boleh disentuh. Artinya dilihat boleh, dipegang jangan. Betul nggak? Sampai ketika dia melangkah seperti itik Pak, gitar Spanyol bodinya, rambut panjang, ikal mayang bergelombang seperti ombak lautan, ya kan? Alis mata seperti semut berjalan, hidung mancung seperti pedang. Cuma salahnya adalah bonsai alias boneng santai. Boneng santai Pak, tapi dengan percaya diri dia melangkah mutabarrijah. Naudzubillah, ini penebar dosa kemaksiatan yang akan menjadi jariah. Naudzubillah. Tapi bukan ibu-ibu sini. Kalau di sini adalah wanita solehah semuanya, amin ya rabbal alamin. Di sana tuh jauh di kampung saya. Saudara kaum muslimin, maka setelah matinya orang yang mengamalkan al-Ikhlas 12 kali di bulan Rajab atau Sya'ban atau Ramadan insyaallah, dengan pakaian sederhananya, jasadnya Allah Ta'ala angkat di sebuah tempat sehingga liang lahat tidak akan pernah bisa berani menyentuhnya, dan liang kubur tidak akan bisa menghimpitnya, dan dia bukan ahli kubur tapi ahli langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalkan suratul Ikhlas 12 kali mumpung masih ada di penghujung bulan Rajab, sambungkan di bulan Sya'ban insyaallah. Siapa yang bilang? Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Kira-kira antum percaya nggak kalau Ghazali yang bilang Pak? Antum percaya nggak kalau Imam Ghazali yang bilang? Imam Nawawi ketika terjadi perbentahan pendapat dia dengan Imam Al-Ghazali,
Maka Imam Nawawi mengatakan, saking luasnya ilmunya Ghazali, saya tidak menemukan pendapat beliau di perpustakaanku. Ketika ketemu Muhammad di langit keempat, maaf, di langit keenam dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, maka Musa mengatakan, Anda katakan adalah nabi dari umatmu seperti kami Bani Israel nabi-nabinya. Siapa yang Anda katakan ulama dari umatmu? Ini dikembalikan hadis kepada Rasulullah, dimarahin. Dipanggil seorang manusia yang akan dilahirkan lima abad sesudah kelahiran Nabi. Itulah Imam Al-Ghazali, ruhnya Allah Ta'ala panggil. Dan ditanya, man anta? Dia jawab, ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Yang dipanggil adalah Imam Ghazali, saudara, bukan Imam Syafi'i. Saking hebatnya ruhnya Imam Ghazali yang dipanggil Rasulullah untuk menjawab pertanyaan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Makanya ketika Imam Al-Ghazali menulis buku Al-Wajiz dalam kitab Fatawi Imam Al-Ghazali fil Fiqh, mengatakan dalam mukaddimahnya, dia menulis buku dihadapkan kepada gurunya Imam Al-Juwaini. Maka membaca karangan daripada Ghazali, Al-Juwaini mengatakan, dafantani qabla an amut halla sabarta dafantani ba'da an amut. Kau telah menguburku sebelum matiku, apakah kau tidak bersabar nunggu aku mati dulu baru kamu kubur? Maksudnya saking hebatnya ilmunya Imam Al-Ghazali. Ini yang tadi Ghazali yang bilang, Pak. Jadi kalau percaya silahkan diamalkan, tak percaya rapopo, Pak, silahkan, nggak jadi masalah ya. Sama dengan puasa Rajab, nisfu Sya'ban segala macam, Imam Ghazali bilang ada. Sampai Imam Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, guru kita, dalam kitabnya Madza fi Sya'ban, mengatakan ada nisfu Sya'ban gitu ya. Nanti jangan jadi perbantahan, Pak. Yang puasa, yang mau beramal semalam suntuk, silahkan. Yang nggak beramal jangan ribut. Betul? Itu namanya adalah harmonis dalam sosial, romantis dalam mazhab, tegas dalam akidah. Satu kita di masjid, satu dalam hati. Insya Allah sama-sama satu hati dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata saya yang salah, jangan adukan kepada bapak polisi. Wa qad rajali kulli syai'in lahu bur'un. Jika pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh. Jika lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. La taqul ma'as salamah walakin taqul ila liqa. Don't say goodbye, but you can say for me it's nice to meet you or see you again. Jangan katakan selamat tinggal, tapi ungkapkan sampai jumpa. Dengan nikmat Allah Ta'ala, insya Allah kita akan bertemu kembali dalam satu waktu dan gelombang yang sama, tentunya pada putaran episode selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya teringat untaian pujangga India yang mengatakan, yatsatrehe muttalipatehe sallema jaglema mutpuroyatehe. Ngerti nggak? Yesi podeseyade kadeha. Ngerti nggak? Tum zames sekonanu konatu koi nehi konatu koi jenetum miyan tum semella jenana janam caya. Ngerti nggak? Caya bisa ya. Tiada gading yang tak retak, retaknya itu jadi ukiran. Tiada lautan yang tak berombak-ombaknya itu jadi hiasan. Tidak manusia yang tak bersalah, salahnya itu bisa dimaafkan. Maka Allahu Maha Pengampun dan Allah Maha Pemaaf. Beda keampunan dan kemaafan. Jika dosa Anda diampunkan, dosanya hilang, namun tulisan masih ada. Kalau dosa Anda dimaafkan, dosa Anda diampunkan dan tulisannya Allah Ta'ala hapus. Maka yang dimintakan kepada kita adalah membaca innaka afuun karim, bukan innaka ghafurur rahim. Karena ghafur artinya pengampun, dosanya Allah pupus, namun catatan dosa Anda masih tertulis di tulisan Anda. Tapi kalau Allah maafkan dosa kita dan kesalahan kita, dosanya Allah hapus, tulisannya Allah Ta'ala hapus. Maka saudara kaum muslimin, jadilah Anda tuliskan segala rencanamu dengan sebuah pensil, lalu persembahkan penghapusnya kepada Allah, supaya Allah bisa mengganti mana yang tidak baik untukmu dan menggantinya dengan sesuatu yang baik. Saya tutup dengan ungkapan Imam Syafi'i dalam kitab Manaqibnya, teruslah Anda menjadi pejuang masjid, teruslah Anda menjadi pejuang Allah. Jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan. Berlarilah sekencang mungkin. Ketika Anda tidak kuasa, berlarilah pelan-pelan. Ketika Anda tidak bisa, berjalanlah sekencang mungkin. Ketika Anda tidak bisa, berjalanlah pelan-pelan. Ketika tidak mampu, berjalanlah terseok. Yang penting Anda jangan berhenti, apalagi harus mundur ke belakang. Maka jadilah Anda seperti nelayan di tengah lautan. Patahnya dayung diganti dengan kekuatan tangan, sobeknya layar diganti dengan kekuatan baju. Daripada mundur selangkah ke belakang, lebih baik mati di dalam ombak yang sangat dahsyat di tengah lautan. Jadi pejuang masjid, jadi keluarganya Allah. Kun ma'allah, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, fa illam tasri fa kullu ma'allah. Hiduplah Anda dengan Allah. Kalau Anda tidak bisa hidup dengan Allah, hiduplah Anda dengan orang yang berdampingan dengan Allah. Insya Allah Anda akan dibonceng ke dalam jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah mau salam dari Ustadz Mahdir Afandi
Baik, untuk acara selanjutnya ya buku doa penutup yang akan